Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kipas. Ustaz Ali tausiah di bawah, rasa tak sedap puasa di atas. Kalau Tuhan pergi ke Paris, jangan lupa membawa belati. Ustaz Ali menyebut cerita tentang manis tadi, saya tersinggung rasa di hati. Kalau Tuhan pergi ke Paris, jangan lupa membawa kembang. Kalau mau nampak manis, maka pakailah topi songket. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa duduk bersama dengan Pak Gubernur, bisa dengan Pak Wali beserta jajaran, bisa dengan para alim, para ulama, zuriat Rasulullah SAW. Nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada orang Palembang, Sumatera Selatan. Betul? 2 tahun kita tak berjumpa di sini. Kenapa? Karena Covid tablik akbar di sini. Malam ini kita bisa bersama. Ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama. Wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Alawi, Abuya Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz Habib Mahdi bin Syihab, para habaib, para guru, para kiai kita semua yang tak dapat saya sebut satu persatu. Itu cara untuk menutupi kalau tak ingat. Bapak Gubernur beserta jajaran, Bapak Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti beberapa hari ke depan ada yang berbisik-bisik bahwa acara kita ini adalah majelis bid'ah. Ketika mendengar berita itu, maka masyarakat akan terbagi kepada 3. Yang pertama, marah. Jangan sampai kau tuduh majelis kami majelis bid'ah, kudu jago nanti. Marah, aku pencinta habaib. Yang kedua, bingung. Bid'ah tidak, bid'ah tidak, bid'ah tidak. Dia tergantung banyak. Kalau dia tonton di TV katakan bid'ah, 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 bid'ah. Dia tengok di YouTube bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama dia pun mengatakan bid'ah. Tapi dia tetap datang. Kenapa datang? Takut jenazahnya dibuang ke laut. Yang ketiga, mulailah menyalah-nyalahkan. Habib salah, ayah saya salah, emak saya salah, masyarakat saya salah. Semua pelaku bid'ah. Yang masuk surga itu cuma 3. Dia, bininya, gurunya. Saya mau jelaskan satu persatu. Apakah majelis kita ini majelis bid'ah? Tidak. Dari bunyinya bingung. Satu-satu kita kupas. Yang pertama tentang syair. Orang kita menyebutnya syair. Bahasa Arabnya syair. Ada dalam Al-Quran. Wa ma yanbaghi lana wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lana. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman dulu penyair, penipu, pembohong, pendusta, penjilat membuat kata-kata palsu bohong untuk bersyair. Maka Allah mengatakan dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Wa ma yanbaghilah, dan syair tidak layak kepadanya. Tapi apakah bersyair itu haram? Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Nabi menyuruh dia menyerang orang kafir Quraisy dengan syair. Apa kata Nabi? Uhjuhum, hajibhum, mazala la yazadu ruhul qudusi yu'ayyiduka
malaikat menolongmu karena engkau bersyair dengan kata-kata yang luar biasa. Berdasarkan ini ulama mengambil kesimpulan, bersyair dengan kata-kata bohong, bersyair dengan tipu daya, bersyair untuk menjilat penguasa haram, tapi bersyair untuk membangkitkan semangat, bersyair memuji Nabi Muhammad SAW adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka yang dibaca malam ini adalah syair dia ulami yang dibacakan oleh guru kita semua, Buya Syafiq. Syair Simtud Durar, syair Dibai, syair Burdah Imam Al-Busiri, syair Al-Barzanji, syair-syair yang dibacakan dengan suara yang Masya Allah Tabarakallah. Maka syair ini adalah sunnah karena Nabi memerintahkan seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Siapa namanya? Bukan Hasan, pakai tasydid, pakai alif. Hasan bin Thabit. Dia berasal dari Al-Ansari. Kalau sahabat yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, muhajirin, sahabat yang berada di Madinah, orang Ansar terbagi dua. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Bukan Aus, kalau Aus itu banyak. Aus dan Khazraj. Dia berasal dari golongan Khazraj dan dia penyair. Maka Nabi memerintahkan dia, bersyairlah, serang orang kafir Quraisy. Maka sampai hari ini orang Palestina bersyair. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi. Tentara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Dari mana tentara Muhammad itu datang? Mereka akan datang dari Palembang. Allahu Akbar. Bawa apa? Macam-macam dengan orang Palembang. Kapal selam dia punya. Betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak-anakku yang pandai membuat syair, lanjutkan, teruskan syair-syair tentang memuji dan memuja, mengagungkan dan memuliakan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini Tsaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya syair ini ada yang dibaca pakai lagu, ada yang tak dibaca pakai lagu. Orang kalau sudah jatuh cinta, maka kata-kata itu begitu indah dia buat. Apalagi kalau tak jadi nikah. Kalau jadi, syairnya tak begitu indah. Ada yang mengena nampak. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Akhirnya dia pun menjadi gila karena ayah Laila tak menikahkannya. Qais termasuk seorang laki-laki yang sembuh gilanya karena dibawa ayahnya berdoa di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Suatu ketika orang bertanya karena dia tak jadi nikah, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Kalau di tempat lain saya tausiah, setelah saya terjemahkan baru merespon. Beda di Palembang, belum saya terjemahkan sudah merespon. Memang luar biasa waktu itu kali. La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau seperti saya yang suaranya tak bagus, dia hanya sekedar membaca syair saja. Sama seperti seorang laki-laki jatuh cinta, lalu dia katakan, kau umpama bulan. Tapi kalau suara dia enak, engkau laksana bulan di atas kayana. Kalau hanya sekedar kata-kata indah, namanya syair. Kalau dia dibuat menjadi 7 bait, namanya qasidah.
kalau dilantunkan dengan irama lagu namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Jelas? Jangan nanti anak ibu nanya, mak, ya, apa beda qasidah sama syair sama nasyid? Ya sama aja. Kalau nasyid itu pakai kelempang. Kalau ungkapan kata-kata yang indah namanya syair. Kalau diurutkan dengan 7 bait yang cantik namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan suara yang indah namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Mata saya dari tadi, dari awal sampai akhir, asiklah melihat wajah munsyid kita malam ini. Guru kita semua, Kiai Haji Mansur Idris Asman. Saya lihat wajah. Apa yang Ustaz tengok? Saya tengok mulut beliau, walaupun beliau putih saya hitam, agak tak terlalu jauh beda. Lehernya sama, kenapa yang keluar tuh beda? Dalam hati saya mengatakan Allah tak adil, rasanya tak boleh. Tapi kenapa lah tak bisa suara ni macam itu, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa macam beliau. Lapang rasanya dada kita mendengar. Tapi mau dicoba takut pula. Bainas sama was-sumur. Tapi malam ini wallahi tallahi billahi saya melihat dengan mata kepala semua menikmati suara munsyid kita. Pak Gubernur dihidupkannya handphonenya, Masya Allah. Pak Wali pula di sebelah. Jadi senggol Pak Gubernur bahu saya tengok Pak Wali rumahnya sedang streaming. Beruntung Pak Gubernur, beruntung Pak Wali. Kenapa? Karena punya negeri yang diisi dari mulai Aceh sampai Bengkulu. Disinilah paling banyak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membawa syair-syair puja-pujian. Mereka lah yang menghidupkan sunnah ini. Di tempat lain gubernur diundang, di tempat lain bupati diundang, di tempat lain wali kota diundang untuk acara pesta dangdut rock pendek. Tapi mereka malam ini, Masya Allah, tabarakallah, malam libur, mestinya mereka istirahat di rumah dengan anak cucu nonton. Tapi malam ini mereka menikmati majlis kita adalah majlis Rasulullah. Majlis kita adalah majlis sunnah. Tentang syair sudah. Sekarang tentang melantunkan syair. Suatu ketika jariyatani, 2 orang perempuan di kamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tughanniyani, melantunkan syair ghina abu'ad. Syair-syair yang dipakai ketika pada masa hari raya, pada masa perang. Ternyata mereka biasa melantunkan dengan suara-suara itu. Datang Abu Bakar Siddiq marah, kenapa ada suara ini di kamar Rasulullah? Lalu kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Da'huma, biarkan mereka melantunkan syair. Ini masuk dalam kategori sunnah taqririyah. Kalau Nabi yang bicara, sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, sunnah fi'liyah. Kalau Nabi setuju dengan perbuatan orang lain sahabat, namanya sunnah taqririyah. Kenapa Bilal bin Rabah yang diangkat menjadi muazzin? Apakah karena kulitnya hitam? Apakah karena badannya tegap? Karena suaranya yang merdu. Maka dalam Sunan Sahih Ibn Hibban, hadisnya sahih, apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran, maka dia bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melantunkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda memang dengan Ananda tadi. Begitu dia yang membaca Allah, Pak Ustaz Somad yang baca Innalillah. Azan pun begitu juga. Ayyalas salam. Saya tahu responnya dia gak terpaksa. Di dalam azan ada irama. Di dalam Al-Fatihah pun ada irama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya pergi ke Brunei Darussalam, bertamu ke rumah Al-Mukarram Ustadz Armawi Abdurrahman. Saya pun diberikannya satu buah buku yang ditulis seorang ahli qiraat dari Suriah Damaskus. Di dalam buku itu saya baca dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Fatihah dia pakai irama jiharka atau jaharka. Saya tak qari, saya tak paham mana bayati, mana soba, mana sika, mana nahawan, mana jiharka, tapi saya ingin mendengarkannya bagaimana agaknya bunyi lagu itu saat Nabi menjadi imam. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan guru kita Kiai Mansur Idris Asmawi mau memperdengarkan kepada kita. Tolong nikmatkan telinga kami ini Kiai mendengarkan bunyi bacaan Al-Fatihah. Falyatafadhal mashkur. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengarkan baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah agaknya yang didengar oleh sahabat Nabi menjadi makmum ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekaman MP3-nya tak ada, YouTube-nya tak ada, tapi irama itu terjaga, terpelihara sampai sekarang. Bahkan ada orang yang bisa melantunkan suara azan bersanad dari Sayyidina Bilal sampai sekarang. Di mana kami bisa lihat Pak Ustaz? www.youtube.com. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, begitu mereka mempelajarinya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di Palembang ini nanti ikut pelatihan nasyid menjadi munsyid yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita berharap kafarallahu amsalah. Jangan hanya Kiai Mansur sendiri saja. Jangan hanya saudara kita di Jakarta, di Pulau Jawa saja. Dari Sabang sampai Papua ada anak-anak muda yang bisa mengkopi suara irama yang beliau lantunkan malam ini. Saudara saya di Riau, di Sumatera Utara, di Aceh, di Papua, di Sulawesi, telinga mereka juga rindu mendengarkan lantunan baik-baik syair ini. Betul? Ada saya baca syair, bunyinya Tala syauqi li tayyibatit tayyibati. Rinduku lama kepada tempat yang suci di antara yang paling suci, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah, markazul makrumatil wal barakati, tempatnya barakah, tempatnya kehormatan dan kemuliaan. Itu bisa dibaca tanpa syair, tapi bagi orang yang pandai bersyair, tolong kalau saya baca jangan ketawa ya, senyum pun kalau bisa ditahan. Qala syauqi li thaibati thaibati. Telah panjang
tempat. Insya Allah panjang umur sehat badan kita bisa berumroh. Umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Februari dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Markazul makrumati wal barakati, tempatnya keagungan, kemuliaan dan keberkahan. Orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Jangankan jatuh cinta kepada manusia, jatuh cinta kepada makanan saja macam-macam. Ada yang ditanya, gimana rasanya? Gimana rasanya? Sulit untuk diungkapkan karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Andai rasa kuungkapkan dengan kata, tentu dia berdusta. Dan andai kuceritakan rasa ini, tentu rasaku belum tentu rasa. Makanya mereka mengungkapkannya dengan syair-syair yang luar biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was faqalaini wal fariqaini bin arbi wa min ajami. Diungkapkan dengan syair, selawat dengan syair. Dan anehnya, ada beberapa lantunan lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengar di Madinah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Saya bingung, lagu apa ini? Gak pernah saya dengar. Pas tausiah ke Jawa baru saya dengar ler iler masumi ler tak ijo royo royo manten anyar. Aku nih manten anyar ya. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya mereka melantunkan azan pakai irama, melantunkan Al-Quran pakai irama, melantunkan sholawat pakai irama. Tapi mereka tahu adab-adabnya. Mereka tidak memasukkan irama azan, irama Melayu ke dalam azan. Tak pernah pula mereka memasukkan irama Melayu ke dalam imam sholat. Mereka tahu tidak boleh merusak ayat. Dan belum pernah saya dengar orang Melayu pakai irama Melayu azan. Allahu Akbar. Maaf nanti sebelum upload potong. Saya kena seramnya kali ya. Karena mereka tahu ini tak layak, ini hanya untuk cinta. Tapi ketika ada orang mengatakan bahwa nasyid ini adalah bid'ah, nasyid ini tidak benar, saya pun pernah termakan juga dengan itu. Karena saya tak ngerti nasyid, tak ngerti lagu. Saya tanyalah teman saya yang kebetulan juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur. Jadi saya tanya, Ustaz, ya, itu imam-imam Masjidil Haram itu pakai irama atau tidak dia kalau baca Quran itu? Ada tak Soba, Sika, Diharkana, Hawan, Ras, Bayati? Ada, kata dia. Kenapa orang di Makkah penceramah sebagian mengatakan gak ada? Bukan gak ada, ada. Cuma dia gak tahu. Oh, jangan karena kita tak tahu kau bilang tak ada. Jangan karena kita gak paham, gak ngerti bilang tak ada. Ternyata betul. Syekh Abdurrahman Sudes pun pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau tak pakai irama gimana baca Fatihah? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Azannya lagi, azan di Makkah tuh pakai irama sepanjang-panjangnya. Allah
azan pakai irama, sholawat pakai irama, lalu kemudian baca Quran pakai irama, maka nasyid-nasyid kita tadi adalah sunnah takririyah. Karena Nabi mengatakan da'huma, biarkan mereka melantunkan itu. Seandainya tak boleh, pasti kata Nabi jangan lantunkan, karena itu adalah haram. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Membuat syair sudah, melantunkan syair sudah. Bagaimana dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika datang seorang sahabat memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diam dan menyetujuinya. Jangan puji Nabi, hadisnya jelas, la tatruni, jangan puji-puji aku. Hadisnya jangan dipotong, guys. Makanya bahaya kalau tukang sunat jadi tukang hadis. Habis hadis itu disunatnya. Kama atiratin nasaral masih, jangan kalian puji aku seperti mereka memuji Al-Masih, mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan dan anak tuh. Selama kita tidak memuji Nabi Muhammad, mengatakan Nabi anak Tuhan, mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan, dan tidak ada di dunia ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Karena kita syarat masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan ibnullah, bukan Allah, la ilaha illallah. Jadi mana letak pujian yang haram? Mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya. Qamarun, 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 Nabi qamarun. Karena ketika beliau datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang gelap dengan penyakit, yang gelap dengan syirik, yang gelap dengan zalim, maka Madinah berubah menjadi Al-Munawwarah, berkilau cahaya. Kenapa berkilau ke cahaya? Karena dia adalah bulan purnama. Tala'al badru. Cuman orang yang hebat lagu itu bisa dirubah-rubahnya lagu itu. Kalau kita dulu kecil-kecil, Tala'al badru alaina. Sekarang saya dengar dirubah mereka. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Adik-adik pun yang bisa lagu rock bisa dirubah. Tapi jangan pula sampai merusak keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang memuji Nabi sudah. Bagaimana tentang memukul duf? Kelempang kelempuk, kelempang kelempuk, kelempang kelempuk. Orang Melayu menyebutnya kopang. Dipukul itu. Datang seorang perempuan, aku bernazar ya Rasulullah, nanti kalau engkau menang perang, aku akan pukulkan gendang ini. Apa kata Nabi? Pukullah. Itu menunjukkan bahwa dia sunnah takririyah, boleh hukumnya memukul duf, namanya gendang. Bahkan Nabi menyuruh dalam salah satu hadis. Apa kata Nabi SAW? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Ustaz Ali, umumkan kalayak orang ramai, jangan siri, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itulah mengapa anak-anak adik-adik kita tadi memukulkan gendang. Mana grup? Nah, Masya Allah, Asyiqal Mustafa. Mereka di belakang, mereka ganteng-ganteng anak muda yang luar biasa. Ya Asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Bagusnya di Palembang nih saya tengok, yang nasyid itu anak muda, yang munsyid pun ustadz muda ganteng. Di tempat lain pernah saya diundang di beberapa kampung, yang nasyid, mohon maaf ya Bu, emak, lagunya biasa aja, make upnya 2 inci. Laki orang menengok bini orang di dalam masjid. Ini apa maknanya? Lalu kemudian backing vokal tadi, kalau tadi kan enak backing vokalnya nih, lagunya bagus,
Bismillah tawassalna billah. La 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 la. La 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 itu artinya tidak. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul minta kepada Allah dengan nama Allah. La 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 la, tidak. Kemudian beberapa lagu ini tak pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Grup itu menyanyikan lagu, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Proposal belum diserahkan ke bupati. Pulang tak cair. Mestinya lagu-lagu yang begitu itu dinyanyikan pada saat bukan itu momennya. Kalau acara begitu lagunya, selamat datang Bapak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa Ustaz sebut bupati? Karena wali kota sama gubernur ada di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan keyboard tunggal haram, penyanyi rock pendek haram, artis koplo haram, dangdut haram, umat ini nanya yang halal mana, Beb? Nanti kita larang orang pesta nikah. Sampai ya di Ustaz Somad ya, susah-susah kami mengantar undangan ke rumah Ustaz, masuk jatuh lubang segala macam. Kok gak datang Ustaz? Aku datang. Terus gak ada nampak kami masuk ke dalam. Waktu sampai di pintu aku balik lagi. Kenapa Ustaz balik? Kalian sambut pula pakai lagu Cinta Satu Malam, pulang berbadan dua. Bagus aku pulang. Belum lagi kita masuk ke dalam, artisnya sudah siap digoyang. Pulanglah saya langsung. Itu tidak ada di Palembang. Betul? Waktu kemarin Bapak anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menikah, saya hadir, saya saksikan sendiri. Tidak ada dangdut, tidak ada koplo, tak ada remix, tak ada keyboard tunggal, tak ada penyanyi pakai rok pendek. Yang hadir adalah anak-anak muda dan pestanya meriah. Nanti adik-adik, bapak-bapak yang belum berbini maksudnya, nikah kalian, acara akikah, acara walimah, acara nikah lagi, maka pakailah nasyid, lantunkan selawat, majelis yang suci, majelis yang sakral, majelis akad nikah. Kenapa diisi dengan perbuatan maksiat? Alhamdulillah di Palembang ada alternatifnya. Tidak ada alasan orang Palembang Sumatera Selatan masih lagi pakai maksiat dan dosa ini. Betul? Betul. Awas kalau kalian pakai itu. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang melantunkan syair sudah, tentang maulid Nabi dengan memuji Nabi sudah, tentang masalah bahwa ini adalah majlis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Ustaz Kemas Ali, saya perhatikan Ustaz Somad, rupanya beliau selalu memperhatikan saya. Bukan saya saja rupanya memperhatikan beliau, bahwa beliau tak pernah makan ikan. Saya perhatikan Ustaz Somad ini mencium tangan Abaib, walaupun anak-anak, walaupun lebih muda. Saya, Ustaz Kemas Ali, saya kasih tahu, dari dulu saya tak tengok kecil besar, asal mancung saya cium. Selalu saya salah cium. Sudah selesai, rupanya bukan habis. Kan salah pun tak apa-apa, kan tak salah kan? Tak salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kita mesti mencium tangan dia? Dia kan manusia biasa. Zaid bin Sabit itulah yang mengumpulkan para sahabat yang hebat, luar biasa. Berdua dia dengan Ubay bin Ka'ab, mengumpulkan lembaran-lembaran tulang onta yang ada di batu lepes ceper, menuliskannya menjadi satu mushaf yang sebelumnya ada di dalam kepala sahabat Nabi. Luar biasa hafalan Qur'annya, suaranya, dan dia adalah penterjemah Nabi. Apa kata Zaid bin Sabit? Ta'allamtuhu wa 'adaqtuhu
Aku belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi nisbah syahrin. Setengah bulan dia belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris berapa tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Naik pesawat pergi umroh, yang paham cuma ladies and gentlemen, kepala buku di establishment. Good morning, thank you. Setelah itu yang lain kumur-kumur aja punya. Setengah bulan dia alim, hafal Quran, penulis, penterjemah. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Yang lain heran, lebih muda, lebih kecil. Kenapa kau cium tangan Abdullah bin Abbas? Karena dia kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda salah cium, tak dapat dosa, tetap mendapatkan pahala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau ada yang mengatakan Abdul Somad ini melakukan perbuatan bid'ah, kenapa semua tangan habaib ini diciumnya? Saudara yang dimuliakan Allah, ini mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kita selalu dikatakan ikuti salaf, ikuti salaf. Salaf itu apa? Obat gatal-gatal Pak Ustaz. Salaf itu dari hadis Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik abadku itu abadku. Sebaik-baik manusia itu qarni, abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan salaf. Maka kita ini semuanya mengikut salaf. Yang kita ikut Zaid bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Hasan bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Jariyah Tughaniyan, salaf. Yang kita ikut sahabat yang memukulkan gendang, salaf. Maka kita adalah pengikut golongan salaf. Tapi kita bukan salaf. Jadi kalau ada orang ngaji, kau jangan ngaji sama Ustaz Somad, ngajinya sama Ustaz salaf, berarti guru kau tuh mayat. Karena tak ada orang salaf yang hidup lagi sekarang. Kita ini semuanya pengikut salaf. Guru-guru kita ikut salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salaf, karena dia 3 abad pertama. Dalam bidang fikih kita ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salaf, karena dia meninggal tahun 204, 3 abad pertama. Dalam bidang hadis kita mengikut Imam Al-Bukhari, salaf, karena dia meninggal tahun 256 Hijrah. Semua mereka ini adalah 3 abad yang pertama. Jadi jangan mau dibelah-belah, guru kami salaf, guru kau salaf. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah, ini di hadapan saya, ini kalau saya tengok, kalau tak percaya boleh diadakan sensus. 75% anak muda. Ada beberapa orang tua, tapi sesungguhnya mereka adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Mereka adalah anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Mereka ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial ini kalau tidak dikuatkan keyakinannya, dia akan goncang-goyang, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi kalau dikuatkan, akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya sampai ke langit, datang angin puting beliung, dia tidak akan patah. Sekali ahlus sunnah, sampai hari kiamat tetap ahlus sunnah wal. Ini sekarang banyak generasi muda ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air pergi, ke sana dia. Generasi apa namanya? Encing kondok. Tapi itu tidak ada di Palembang, karena di sini mereka ngaji. Mereka ngajinya bukan di benteng Kota Besar. Mereka ngajinya bukan 3 bulan sekali, hanya ketika Ustaz Somad datang. Mereka punya majelis. Lalu ada majelis terbesar dalam perjalanan tausiah ceramah saya dari Sabang sampai Papua. Maka untuk Pulau Sumatera, yang terbesar dari Aceh sampai Bengkulu adalah yang di benteng Kota Besar. Allahu Akbar. Boleh berukur dengan kota-kota lain. Bisa dilihat dari atas. Hitung berapa jumlahnya. Kalau tak percaya dengan cara menghitung saya, hitung sendiri. Tetapi dimuliakan Allah. Daerah-daerah lain, kota-kota lain, mesti tonton ini. Mesti tanya Habib Mahdi. Mesti tanya Ustaz-Ustaz Maspura. Bagaimana cara mengumpulkan orang sebanyak ini? Bagaimana cara membuat lighting pencahayaannya sampai mata saya silau?
Bagaimana cara membuat layar besar di belakang sampai saya nampak gemuk dan besar? Bagaimana saya membuat drone dari atas? Bagaimana melatih anak-anak muda? Bagaimana suara bisa menggelegar? Ini ada ilmunya. Silakan datang studi banding ke Palembang. Nikmati bebek kapal selam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita melangkah kepada, karena tak lama lagi kita akan berkeliling maulid. Orang maulid 12 Rabiul Awal. Di Palembang maulid Arba'in. Arba'in 40 hari 40 malam. Angka kesempurnaan adalah 40. Nabi diangkat menjadi Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada umur 40. Orang diangkat menjadi profesor dulu berumur 40. 40 angka kesempurnaan. Makanya dipilih angka 40. Mengapa kita mesti maulid? Nabi itu kan sudah lahir, Pak Ustaz. Kenapa diulang-ulangi lagi? Pada tanggal 10 Muharram, apakah kita puasa? Nampaknya tak ada yang puasa nih. Puasa apa tak puasa? Puasa. Yang tak puasa pula-pula aja puasa. 10 Muharram puasa apa tak puasa? Puasa. Namanya puasa Asyura. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Karena bersyukur pada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa menyeberang Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun. Betul? Kemarin waktu 10 Muharram Musanya selamat, Fir'aunnya tenggelam lagi tuh. Kan peristiwa itu sudah berlalu. 3.000 tahun, 4.000 tahun yang lalu sudah berjalan. Kenapa tiap tahun kita tetap Asyura? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa boleh mengulang suatu momen berulang-ulang tiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selamatnya Musa disyukuri, adakah yang lebih besar nikmat Allah daripada selamatnya Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Itulah mengapa orang malas ikut ngaji dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kenapa? Karena ribet, jelimet, susah payah. Pengambilan dalilnya mutar. Pergi dulu ke Musa, puasa Asyura, baru ke Maulid. Jadi memang untuk orang yang sungguh pendek susah nangkap. Kalau galah pandang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Makanya mereka mengambil pengambilan dalil-dalil itu dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Makanya siapa imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, apa kata dia? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. La wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih daripada itu, aku akan hafal dulu. Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis mengatakan maulid mustahab. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis mengatakan maulid ada dalilnya, dianjurkan. Kitabnya jelas, dalilnya jelas. Tiba-tiba datang ustadz yang bisa menyampaikan hadis kalau laptopnya hidup. Baca ujung hilang pangkal, baca matan putus sanad. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi daripada mengikut ustaz yang tak jelas asal usul, panjang pendek, ujung pangkal. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika,
Ingat nikmat istri, ingat nikmat anak, ingat nikmat suami, ingat nikmat hidup, ingat nikmat ajal, ingat nikmat ilmu. Tapi puncak dari segala nikmat adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan satu-satu, kita preteli satu-satu. Lalu kemudian membawa sorban ke atas tadi Pak Ustaz. Membawa sorban keliling, mengambil duit itu apa pula dalilnya? Ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini ditugaskan oleh tuannya. Wahai Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, kasih beritanya ke rumah. Baik tuan. Suwaibah pun menjaga adik ipar perempuan sedang hamil tua. Kemudian anaknya pun lahir. Disampaikan kepada tuannya. Wahai tuan, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Keponakanmu itu laki-laki. Kalau perempuan kubur hidup-hidup. Malu punya keponakan perempuan. Karena dia laki, aku senang. Adikku sudah meninggal. Sekarang ponakanku laki-laki. Maka saking senangnya aku malam ini Suwaibah, kau kubebaskan tak lagi jadi budak hamba sahaya. Inilah orang yang bersedekah pada saat Nabi lahir, saking senangnya menyambut Nabi Muhammad SAW. Siapakah nama adik iparnya itu? Aminah. Siapa nama suaminya? Abdullah. Siapa nama orang yang membebaskan Suwaibah karena senang punya keponakan? Abdul Uzza. Nama Abdul Uzza, panggilan Abu Lahab. Oh, makanya kalau kenalan sama orang tanya, nama kau siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook gak ada, rupanya Bram. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad? Oh enggak, yang ceramah Uwas. Sama orangnya itu juga, kurus ganteng kan. Oh, nengok Ustaz Ali aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita hitung berapa sedekah Abdul Uzza alias Abu Lahab pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia bebaskan seorang budak. Budak itu harganya 2 kali lipat onta. Harga onta sekarang 50 juta. Jika harga onta 50 juta, maka membebaskan seorang budak 100 juta. Maka saat Nabi lahir dia sangat senang. Dia pun bersedekah dengan maulid Nabi 100 juta. Jadi kalau ada orang Palembang sedekah 100 juta bulan maulid Nabi, itu baru selevel dengan gak dengar dengan kalau 100 ribu ini kan belum mau. Jadi yang tadi mengaji 100 ribu itu baru kata pengantar. Masih ada maulid malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam ke-30, malam ke-40. Maka dia isi semua, lewatkan 100 juta. Paling tidak 110, supaya nanti kalau jumpa sama Abu Lahab, kalau sedikit dari aku ya. Abu Lahab ini punya saudara kandung, namanya Abbas. Abbas saudara kandung Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak laki-laki